Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini kita memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan keluarga. Mari kita tilik sejenak bagaimana keberadaan kita dan peranan kita di tengah-tengah keluarga. Apakah kita sepenuhnya sudah saling mengasihi sebagai anggota keluarga? Apakah kita sudah senantiasa membawa keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita mau jujur dan terbuka, tentu kita sadar bahwa kita belum bisa sepenuhnya menjalankan fungsi dan peranan kita sebagai keluarga Tuhan. Karena itu mari kita saat ini hening sejenak, masuk dalam doa pribadi kita, untuk menyesali dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pribadi untuk kita semua. Bapa di surga, ketika saat ini kami mengawali dan memasuki bulan keluarga, Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami semua betapa keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga ataupun pribadi-pribadi yang menjadi bagian dari keluarga tersebut belum bisa sepenuhnya untuk melakukan kehendak-Mu, dan juga belum bisa sepenuhnya untuk menjadikan keluarga sebagai wahana, sebagai lingkungan
untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga, baik kami sebagai bapak, sebagai ibu, maupun sebagai anak dan juga anggota keluarga yang lainnya. Kami sadari dan kami akui segala kekurangan kami di hadapan-Mu. Inilah penyesalan kami ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk menyambut firman-Mu. Karena itu tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada, terkhusus dalam kehidupan kami
berkeluarga. Kiranya firman-Mu itu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan juga keluarga kami, menjadi terang bagi jalan kehidupan kami bersama dengan keluarga, dan juga menjadi sarana pemelihara iman pengharapan kami dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan keluarga dengan tema seni merawat keluarga. Dan memang khususnya kita di GKJ Tegal, kita masih melaksanakan ibadah termasuk ibadah pembukaan bulan keluarga ini secara online. Tentu ini menjadi suasana baru dalam rangka bulan keluarga, karena kita tidak bisa ibadah tatap muka. Namun justru mari dalam keadaan seperti ini, ketika kita beribadah bersama dengan keluarga, menjadi suatu kesempatan yang berharga untuk kita semakin menghayati dan mencoba untuk mengevaluasi kebersamaan kita sebagai keluarga itu seperti apa. Kira-kira selama ini dari kita bulan Maret sampai Oktober ini masih ibadah bersama dengan keluarga, itu apakah justru kemudian memunculkan rasa bosan? Kalau bosan ya kemudian menjadi sesuatu hal yang aneh, karena ibadah bersama dengan keluarga sendiri kok bosan gitu. Lah terus mau ibadah dengan siapa gitu. Karena kemudian kita diajak untuk menghayati kembali titik mula dari perjalanan keluarga kita, bahwa keluarga kita diawali dari dua insan yang saling jatuh cinta lalu memutuskan untuk berumah tangga. Dan setiap orang yang menikah atau berumah tangga tentu terdorong atau berangkat dari suatu kerinduan bahwa dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya itu meraih kebahagiaan. Dan selanjutnya kehidupan rumah tangga itu, kehidupan keluarga itu dalam perjalanan kehidupannya diperhadapkan pada realitas yang penuh dengan dinamika. Dan terlebih lagi ternyata kehadiran anak di sana pun ya, semakin menambah dinamika itu, terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam relasi berkeluarga. Dan ternyata relasi dalam pernikahan, dalam keluarga tidak senantiasa memberi kegembiraan. Jadi barangkali kita mulai merasa kok ekspektasiku jauh ya dari bayangan ketika saya belum menikah, sebelum berumah tangga, lalu menjalaninya. Kok berubah? Ya memang, setiap perjumpaan pasti berubah, karena tidak ada perjumpaan yang sama. Nah, dengan menghadapi realitas itu, maka pada saat ini kita diajak untuk menghayati tema keluarga bagai kebun anggur Tuhan. Ketika kita memiliki gambaran bahwa keluarga itu ibarat kebun anggur milik Tuhan, maka seperti halnya kebun ataupun juga tanaman yang lain itu perlu untuk kemudian dirawat, untuk dijaga. Nah, kalau keluarga tentu juga perlu dikelola, diatur, dirawat, supaya kemudian bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam dinamika kenyataan yang terjadi. Itulah justru dalam bulan keluarga ini kita diajak untuk kembali menghayati kebersamaan kita sebagai keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ibarat kebun anggur milik Tuhan yang membutuhkan pengelolaan yang profesional. Karena tentu kalau pemeliharaan kebun, perawatan kebun itu hanya sekadarnya, tentu akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Nah, mengapa perlu dikelola secara profesional? Supaya keberadaan kebun anggur itu sesuai dengan harapan yang dimiliki empunya kebun anggur itu tadi, yaitu Tuhan sendiri.
Tuhanlah yang membangun kebun anggur itu. Tuhanlah yang memagarinya, Tuhanlah yang melindunginya, Tuhanlah yang kemudian menyediakan sarana prasarana pemerasan anggur tersedia lengkap seperti gambaran dalam perumpamaan tadi. Maka setelah segala sesuatunya dipersiapkan, segala sesuatunya sudah dikonsep dari awal oleh Tuhan dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik, maka kebun itu kemudian disewakan kepada para penggarap. Dalam konteks bacaan ini, kebun tadi kemudian disewakan kepada para penggarap. Ingat, disewakan, bukan dijual. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk atau yang terjadi dalam konteks bacaan kita dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46 itu adalah relasi yang terbangun, adalah hubungan antara pemilik kebun anggur dengan penyewa yang menggarapnya. Dan jelas siapa pemilik kebun anggurnya dan siapa yang menyewa dan menggarap kebun itu. Nah, relasi itu, relasi awal tadi antara pemilik kebun anggur dan juga para penyewa dan penggarapnya tadi menjadi kacau, menjadi carut marut, yaitu ketika si penyewa atau penggarap itu mulai memiliki keinginan untuk memiliki dan menguasai kebun anggur itu. Kebun anggur itu tadi kemudian ingin dikelola sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, dengan mengabaikan pemahaman awal tadi bahwa posisi mereka itu hanya sebagai penggarap, sebagai penyewa. Dan ternyata peranan sebagai penggarap atau penyewa tadi tidak cukup memuaskan mereka sehingga ada keinginan untuk memiliki, menguasai kebun anggur tadi. Nah, ketika tiba waktu panen, karena namanya kemudian juga sebagai pemilik, sang pemilik tadi tentu berhak atas hasil yang dihasilkan dari proses pengelolaan kebun anggur tadi. Nah, ketika sang pemilik ingin menikmati hasil dari pengelolaan kebun anggur tadi, lalu ternyata karena si penyewa atau penggarap tadi sudah melakukan malpraktek kekuasaan, yaitu dengan adanya keinginan untuk memiliki dan menguasai kebun anggur tadi, maka hamba yang diutus untuk kemudian mengambil hasil tadi malah kemudian dipukul, dilempari batu, dibunuh. Hamba yang lain yang lebih banyak jumlahnya pun diperlakukan sama seperti itu juga. Bahkan ketika sang pemilik kebun itu mengutus anaknya sendiri, mereka pun tidak segan untuk membunuhnya. Karena malah dengan pemikiran bahwa ini kan anak adalah ahli waris, kalau kita bunuh anaknya maka warisannya akan menjadi milik mereka. Dianggap sebagai jalan untuk justru semakin mendekatkan dengan niat mereka untuk menguasai kebun anggur itu tadi. Maka kita tahu akibatnya, marahlah sang pemilik kebun anggur tadi, sang tuan tadi. Dan kemudian menyatakan dengan tegas bahwa pemilik kebun anggur tadi menyatakan bahwa si penyewa atau si penggarap kebun itu tidak berhak lagi untuk memiliki kebun anggur itu. Jadi justru kemudian para penggarap, para penyewa tadi kehilangan haknya untuk menggarap atau mengelola kebun anggur itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian perumpamaan tadi kita pakai sebagai suatu juga gambaran untuk melihat keberadaan kita sebagai keluarga. Saya ingin tanya kepada para bapak, para ibu, para anak-anak, siapakah pemilik keluarga kita? Setujukah jika
kita menerapkan konsep pemahaman dan keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi pemilik keluarga kita. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan keluarga kita. Tuhanlah yang membentuk keluarga kita. Tuhanlah yang memberkati keluarga kita. Lalu siapa yang ada di dalam keluarga itu? Ya kita semua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, ataupun juga anggota keluarga yang lain. Tetapi yang jelas, kita bukan pemilik keluarga itu. Kita adalah bagian dari keluarga itu, yang ada di dalam keluarga itu. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi pemilik keluarga kita. Maka tadi kita pujikan awal tadi kan, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Konsepnya sudah jelas. Siapa pemilik keluarga kita? Tuhan sendiri. Lalu peranan kita apa? Nah, peranan kita adalah sebagai penggarap yang diharap dengan setia dan peduli merawat keluarga itu. Ibarat kebun anggur tadi, kalau keluarga kita butuh air, butuh pupuk, butuh perawatan untuk terhindar dari gulma atau tanaman liar dan juga hama, maka kita yang kemudian berkewajiban untuk merawat. Nah, karena kita sebagai penggarap, maka kita tidak berhak untuk menguasai keluarga kita itu. Seolah-olah kemudian kita merasa sebagai pemilik. Kita itu hanya penggarapnya saja. Suami tidak boleh menguasai istri. Istri tidak berhak untuk menguasai suami. Orang tua tidak berhak untuk menguasai anak. Dan anak tidak berhak menguasai orang tua. Tidak boleh ada keinginan untuk saling menguasai. Gitu. Karena relasi yang terbangun dalam keluarga itu adalah partnership. Ada kesetaraan di sana, ada egaliter di sana. Bukan atas dasar penaklukan atau penguasaan. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa dalam relasi keluarga itu ada kesetaraan, ada egaliter. Satu anggota dan anggota yang lain itu setara. Tidak ada yang kemudian boleh mendominasi atau bahkan merasa memiliki dan menguasai sehingga kemudian berlaku secara otoriter dalam kehidupan keluarga itu. Karena itu kan di gambaran antar Ismail dalam kehidupan relasi antara orang tua dan anak itu kan, orang tua itu digambarkan sebagai busur panah, lalu anak itu adalah anak panahnya. Nah, kita itu hanya diminta sebagai orang tua itu, jadilah sebaik-baiknya busur. Busur yang talinya juga pas, setelannya yang tidak patah, yang tidak bengkok. Nah, tugas kita adalah kemudian melesatkan anak panah itu. Tentang nanti nancepnya di mana, sasaran kemana, itu sudah punya ada yang punya tugas sendiri. Tuhan sendiri yang punya otoritas untuk nanti kemudian anak panah itu melesat kemana. Tetapi tugas kitanya menjadi sebaik-baiknya busur. Dan kalau anak ya jadilah sebaik-baiknya anak panah yang tidak bengkok, yang tidak patah. Sehingga kemudian ada kerjasama di sana, tidak ada pemaksaan tentang arahnya mau kemana dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Banyak terjadi kesalahan pemahaman. Para orang tua merasa berhak untuk menguasai anak-anak mereka dan memaksakan kehendaknya ke arah mana anak itu harus melangkah. Seolah-olah kemudian dengan alasan tahu yang terbaik,
untuk anak-anaknya. Itu kan yang sering diungkapkan. Nah, kadang ujungnya apa? Ujungnya anak itu malah tidak sampai kemana-mana. Sasarannya pun yang meleset adoh jauh dari yang diharapkan. Bahkan malah kemudian banyak orang tua yang kehilangan jiwa dan hati anaknya. Tubuhnya sih tetap bersama, tapi jiwa dan hatinya mereka kehilangan jiwa dan hati anaknya. Kenapa? Karena merasa memiliki, merasa berhak menguasai, dan justru tidak memberi kesempatan untuk anak itu melangkah sesuai dengan apa yang diharapkan. Para suami sebagai laki-laki merasa berhak untuk menguasai dan mengatur istrinya. Gak boleh itu, gak boleh ini. Akhirnya istri kehilangan kebahagiaan dan suami kehilangan hati istrinya. Demikian pula sebaliknya. Istri merasa berhak untuk mengatur suami dengan ini dan sebagainya. Malah kemudian saling menuntut. Nah, ketika ada keinginan untuk menguasai, justru yang terjadi adalah kita akan kehilangan. Karena memang kita tidak berhak untuk menguasai. Yang harus kita bangun itu adalah kita ini sebagai sama-sama penggarap kebun anggur itu, keluarga kita itu. Karena itu mari kita bekerja sama. Mari kita sebagai partnership, baik bapak, ibu, anak, sebagai kawan, sebagai teman sekerja dalam kebun anggur itu, untuk kemudian merawat kebun anggur itu, merawat keluarga kita bersama-sama, bekerja sama, bapak, ibu, anak, dan semua yang ada dalam keluarga itu. Bukan justru keinginan untuk saling menguasai satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita memiliki harapan yang banyak terhadap keluarga kita. Dan ingatlah bahwa Tuhanlah yang sudah membentuk keluarga kita. Dan keluarga kita itu adalah sebagai kebun anggur miliknya. Tentu sebagai pemilik, Tuhan ingin melihat hasil dari pengelolaan keluarga kita atau kebun anggur miliknya itu. Nah, ketika Tuhan menghendaki hasil, jangan sampai yang justru didapati adalah hati istri yang sakit hati karena perlakuan suami. Jangan sampai ketika Tuhan menghendaki hasilnya justru yang didapati adalah hati suami yang kecewa karena pelayanan istri. Dan jangan sampai ketika Tuhan meminta hasilnya justru yang didapati adalah hati anak yang patah karena orang tua memaksakan kehendaknya. Dan jangan sampai pula ketika Tuhan menghendaki hasil dari kebun anggurnya, yaitu keluarga kita, yang didapati adalah hati orang tua yang ambiar karena tingkah laku anak-anaknya yang tidak hormat dan menghargai mereka. Karena itu, mari kita rawat keluarga kita. Kita semua adalah penggarap kebun anggur Tuhan, yaitu keluarga kita. Dan kita yakin Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, para muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pada sakramen perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini." Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kepada kita semua diundang untuk ikut dalam sakramen perjamuan. Bagaimana jawab dan kesaksian saudara menanggapi undangan tersebut? Selamat mempersiapkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika hari ini kami memulai dan mengawali bulan keluarga tahun 2020. Ajari kami ya Tuhan untuk setia menjadi penggarap kebun anggur-Mu yaitu keluarga, supaya kami memiliki tekad untuk merawat keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Biarlah kami terus bergumul bersama-sama sebagai anggota-anggota keluarga untuk menapaki kehidupan ini, untuk menggumuli bersama tentang lika-liku dan dinamika kehidupan yang dihadapi keluarga kami, supaya kami mampu membangun komunikasi, supaya kami kemudian mampu bekerja sama untuk merawat keluarga kami. Biarlah dengan kekompakan kami sebagai para penggarap
kebun anggur, yaitu keluarga kami. Dan dengan penyertaan Tuhan, maka Engkau akan menuntun kami menjadi keluarga-keluarga yang berpengharapan dalam segala keadaan apapun. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, supaya mereka pun mengalami sukacita dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan apapun yang sedang mereka alami. Kami juga mengingat keberadaan saudara-saudara kami dan juga keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang terpuruk, mereka yang putus asa, mereka yang merasakan beban kehidupan yang begitu berat. Tuhan, topanglah mereka, hadirlah ya Tuhan sebagai sumber motivasi dan penyemangat, supaya mereka mau kembali membangun asa dan harapan mereka dan memiliki keyakinan bahwa tangan kanan Tuhan memegang mereka dan akan memampukan mereka melintasi dan melampaui badai krisis kehidupan yang sedang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan yang terdiri dari keluarga-keluarga yang adalah kepunyaan-Mu. Biarlah Engkau satukan hati kami supaya kami bersehati bersama untuk melayani Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, biarlah gereja Tuhan di tempat ini tidak pernah punah, tidak pernah putus asa, tetapi terus bertumbuh dan bertahan dalam segala keadaan apapun, bahkan kemudian mampu memancarkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Berkatilah ya Tuhan dalam pelayanan dunia pendidikan, mampukan YSAK dengan bersama kedua sekolahnya, mampu juga merawat kehidupan dunia ini dengan menumbuhkan generasi-generasi yang meneladani kepada karakter Kristus yang akan menjadi pembaharu dan menumbuhkan pengharapan di kehidupan yang akan datang. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami. Dalam suasana pandemi COVID-19, kiranya Tuhan tetap menumbuhkan pengharapan bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami. Seiring kami terus berjuang bersama-sama untuk melampaui dan melalui pandemi ini, kami menyadari bahwa kami diperhadapkan pada realitas kehidupan yang semakin berat, pada pergumulan dan permasalahan yang semakin kompleks. Tetapi kami terus berjuang untuk berharap. Kami yakin Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi Engkaulah yang bersama dengan kami untuk melintasi dan melampaui masa-masa kesukaran ini. Karena itu berkatilah ya Tuhan setiap upaya untuk penanganan COVID-19 supaya bisa tertangani dengan baik. Juga untuk masyarakat semakin tersadarkan akan pentingnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak, untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan menjauhi kerumunan yang tidak perlu. Ya Tuhan, sadarkanlah kami bahwa masa depan kehidupan ini juga ada di tangan kami, bahwa juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab diri kami bersama dengan orang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap usaha upaya yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, berkatilah supaya apa yang diupayakan menjadi cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera dan berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dan sekiranya saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami. Dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam doa kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatunya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan pada firman Tuhan yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur saat ini kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami boleh berada di tempat ini dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini, di saat kami mengadakan kebaktian, kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan
melalui kegiatan yang kami gunakan di gereja tempat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengelola persembahan ini dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, ajarkan kami, anggota keluarga kami, untuk selalu mempersembahkan tubuh kami, untuk boleh mempersembahkan jiwa raga kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, karena seluruh doa kami di saat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kala tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lekat, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga kita adalah kebun anggur milik Tuhan, dan kita sebagai anggota-anggota keluarga adalah para penggarapnya. Mari sebagai para penggarap kita saling bekerja sama untuk merawat dan juga memelihara keluarga kita, supaya keluarga kita semakin sejahtera. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.